per orangnya mulai dari 12 orang itu bisa dihitung cuma jadi 80.000 aja. 80.000 udah lengkap ya itu dengan segala fasilitas ya? Ya, 80 ribuan itu sudah lengkap, bisa menikmati fasilitas, semuanya pokoknya sudah bisa dinikmati. Nggak ada tambahan-tambahan yang tersembunyi, nggak ada. Oke. Nah, mantap ini. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Masih dalam rangka berburu homestay paling murah di Jogja. Kali ini saya ajak kalian untuk menuju ke daerah Sayidan. Nah, tentu kalian nggak asing dengan Kampung Sayidan. Ini lokasinya deket banget dengan Malioboro. Bahkan tidak ada 1 kilometer. Tim Pak Dokter mendapatkan informasi katanya ada penginapan homestay yang murah di sana. Ayo pemirsa, ikuti cerita Pak Dokter ini selengkapnya. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, untuk segera subscribe channel ini. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasinya. Ini daerah Sayidan pemirsa. Jadi kalau kalian mau tahu, lokasinya itu berada di sebelah timur dari daerah 0 km atau daerah Malioboro. Nah ini jembatannya di sini pemirsa. Lalu penginapan ini namanya saja penginapan Sayidan ya. Jadi ini homestay Sayidan, itu lokasinya sekitar 200 meter dari jembatan Sayidan. Gampang sekali dicari, dan bagian depannya ya saya tunjukkan, ini jalan masuknya. Ini lebar sekali, aspal, kemudian berada di dekat dengan jalan utama. Tapi bukan di pinggir jalan utamanya. Jadi kalau kalian di sini nyaman karena tidak terlalu berisi kendaraan. Kemudian ini pemirsa homestaynya di bagian sini. Warnanya sangat menarik ya, karena ini biru terang seperti ini. Kemudian ini saya lihat ada parkirnya juga. Parkirnya ini cukup luas ya, tetapi biasanya ini untuk parkir motor dan parkir mobil ya. Kalau untuk parkir mobil ini nanti masuknya ke dalam pemirsa. Ini penginapannya cakep, gampang ditemukan, dan lokasinya dekat dengan daerah Malioboro. Nah, sebagai gambaran juga, daerah sini ini kalau untuk wisata bukan hanya di Malioboro, tapi juga dekat dengan Taman Pintar. Kemudian dekat dengan daerah Pakualaman. Jadi kalau malam kulinerer di daerah Pakualaman itu juga banyak pemirsa. Jadi kayaknya menarik kalau menginap di sini. Nah pemirsa, ini saya sudah nggak sabar lagi. Kita pengen ajak kalian untuk masuk ke dalam. Ayo pemirsa, ikuti saya. Ini di dalamnya ada apa ya? Wih, mantap, ini ketemu Mas Bimo lagi pemirsa. Ini di video kemarin kita sudah bersama dengan beliaunya. Dan ini dari Warehouse Management ya? Iya, benar. Mas, pertanyaan saya Mas, kenapa wisatawan di Jogja ini harus milih homestay daripada nginep di hotel? Oke, ada 3 kategori. Yang pertama privasi. Jadi homestay itu menawarkan privasi yang terjaga. Satu rumah itu diisi sama satu keluarga atau mungkin rombongan teman-teman. Itu yang pertama. Oke, jadi nggak ada yang lain gitu ya? Benar. Hanya satu gengnya atau satu keluarganya? Ya, oke. benar. Yang kedua apa Mas Bimo? Yang kedua fasilitasnya lengkap. Jadi mau nonton TV, mau masak, mau makan, mau pastinya juga beristirahat dengan nyaman, itu tuh semua fasilitasnya sudah ada di homestay, Pak. Lengkap di satu tempat gitu ya? Lengkap, Oke, ya. kalau di hotel? Kalau di hotel kan biasanya cuma satu kamar aja. Kalau di homestay itu kita menawarkan satu rumah full. Jadi sudah ada ruang tengah, ruang tamu, bahkan nanti ada beberapa fasilitas-fasilitas tambahan, hiburan seperti private pool, terus lokasinya strategis dekat Malioboro, terus juga ada taman belakangnya juga, ada bonus-bonusnya Pak pokoknya. Oke, ada dapur juga ya? Iya. Oke. Mas, yang ketiga apa ini Mas? Yang ketiga yang pastinya ini yang diinginkan ini, terjangkau Pak. Jadi satu keluarga itu nginep di homestay, itu kalau dihitung-hitung per orangnya itu jadi lebih murah daripada menginap di penginapan-penginapan yang biasanya per kamar gitu. Oke, hitungannya jadi lebih murah. Itu gimana sih Mas ya? Kayak contohnya di Warehouse Sayidan ini Pak. Ini per orangnya mulai dari 12 orang itu bisa dihitung cuma jadi 80.000 aja. 80.000 udah lengkap ya itu dengan segala fasilitas ya? Iya, 80 ribuan itu sudah lengkap, bisa menikmati fasilitas, semuanya pokoknya sudah bisa dinikmati. Nggak ada tambahan-tambahan yang tersembunyi, nggak ada. Oke. Nah, mantap ini. Nah, saya nggak sabar juga ini. Ini di sini ada apa saja, Mas? Ayo kita ikuti Mas Bimo, pemirsa. Oke, ini mulai dari mana dulu, Mas Bimo? Mulai dari ruang tengah mungkin. Oke, ruang tengah. Oh, ini ruang tengahnya ya. Ini saya tunjukkan. Itu fasilitas unggulannya, Pak. Oke. Ini ruang tengahnya pas banget. Kan ini kapasitasnya 12 sampai 20 orang. 20 orang muat ya? Muat ya, 12 sampai 20 orang. Ini biasanya buat ngumpul, buat ngobrol, bahkan
Di bawah sini kan ada kita sediakan karpet, bisa buat makan bareng itu juga enjoy jadinya Pak. Oke, ini saya tunjukkan ya pemirsa. Jadi ada ruangan yang seluas ini di ruang tengah, ada kursi-kursinya, kemudian saya suka dengan dekorasinya ya, simple, kemudian warnanya juga biru, ini cerah gitu ya, cerah ceria gitu ya. Lalu ada kursinya juga tersedia banyak. Sekali lagi, ini hangat sekali kalau misalnya ngumpul bareng keluarga atau rombongan karena ada kursinya, kemudian ini ada karpetnya. Lantainya juga bersih pemirsa, lantainya bersih terang. Kemudian lihat pemirsa, kalau misalnya kalian di sini bawa rombongan bisa ngumpul di sini, muatnya bisa banyak ya. Ini kemudian dekorasi lain ya yang saya pengen tunjukkan nih. Ini yang juga menarik perhatian saya, ada jam besar di sini. Mantap pemirsa ini. Oke, kemudian ini juga ada meja, ada tempat untuk sepatu atau sendal di sini. Cakep, cakep pemirsa. Nah, Mas Bimo, ini kalau kamarnya ada berapa totalnya di sini, Mas? Totalnya ada 5 kamar tidur, Pak. Jadi semuanya nanti terakomodir dari kapasitas mulai 12 orang tadi. Oke, wah kita harus lihat ini kamarnya Mas Bimo. Boleh. Ini di mana ini kamarnya? Kita mulai dari mana? Mulai dari sini juga boleh, Pak. Oke. Oh ini kamarnya ya. Ya. Nah ini salah satu kamarnya pemirsa. Jadi lihat bednya besar, kemudian ruangannya juga nyaman ya. Ini luas. Lalu ini ada AC-nya juga. Ada. Lihat ini ada AC-nya. Kemudian dekat dengan jendela. Ini jendelanya ada tralis jadi aman ya. Lalu di sini ada tempat untuk gantungan baju. Sekali lagi pemirsa, ini dekorasinya ya. Menurut saya ini kayaknya baru ini. Jadi memang diperbaiki oleh manajemen dari W House ini ya. Cakep, cakep banget pemirsa ini. Warnanya juga sekali lagi dominan biru, kemudian ada putihnya. Jadi lega banget ya untuk ruangannya. Sekarang saya pengen tunjukkan ke kalian kamar yang lain. Ini di mana Mas kamar yang lain ya? Oh di sini. Oke, di sini pemirsa kamarnya. Nah ini juga tipenya sama dengan yang tadi. Ini warnanya biru muda, kemudian luas juga. Ada almari, ada meja, ada cermin di sana. Kemudian ini dekorasi backdrop di belakangnya ya. Cakep ya. Dan ini tinggi ya. Jadi benar-benar tidak pengap di sini. Apalagi sudah ada AC-nya. Ini penampakan di bagian depan dari bednya itu seperti ini, jadi simple. Di sini memang hanya untuk istirahat. Ada tempat-tempat untuk naruh barang juga. Oke, nah saya tunjukkan juga kamar yang lainnya. Ini sekarang yang mana Mas kamarnya? Kamarnya dari depan lagi coba. Oke, oh ini ada ya di sini ya. Di depan juga ada kamarnya. Oke, oh ini pemirsa kamarnya. Wih, di sini ada kamarnya ternyata. Nah ini juga kamarnya bagus ya, bersih, tertata begitu. Kemudian sudut-sudutnya juga dihiasi dengan aneka bunga. Keren pemirsa. Ini dekorasi temboknya juga bagus. Ruangannya juga luas ya. Jadi tidak sempit. Masih ada space. Bahkan di bagian depannya juga masih ada space ya. Nah di sini sudah ada AC-nya. Kemudian ada jendela. Jendelanya ini menghadap ke depan. Sekali lagi ada tralisnya. Cakep pemirsa di sini. Yang jelas nyaman. Tersedia banyak ruang. Kemudian saya tunjukkan juga fasilitas lain ya. Yang ada di sini kalau di ruang tamu tadi ada TV. TV-nya cukup gede juga di sini. Dan sekali lagi memang ini disetting untuk ngumpul ya. Jadi benar-benar bisa ngumpul. Wah, di sana ada ruangan ini kayaknya. Oh, ini kamar ya? Ya. Oke, kita lihat ini kamarnya. Wih. Oke, ini yang jelas kamarnya yang ini paling luas. Sekali lagi saya suka dengan dekorasinya ya. Jadi warnanya biru dan putih. Kemudian di sini sudah ada AC-nya, hiasan-hiasannya juga bagus di sini. Jadi kesannya itu menjadi simple tetapi menarik gitu ya. Oke, nah saya pengen tunjukkan ke kalian juga di sini ada fasilitas apa selain kamar-kamar. Nah ini di sini yang jelas ada galon, ini sudah mesti terisi penuh. Ada galon lainnya sebagai cadangan. Lalu ada rice cooker di sini juga. Kopi, gula, teh tersedia gratis 24 jam di sini. Kemudian dapurnya ya, ini saya tunjukkan dapurnya. Nah, ini dapurnya. Wih, menarik pemirsa dapurnya. Warna-warni kayak gini. Yang jelas sudah tersedia lengkap di sini ada piring, gelas, peralatan masak, ada codel, sendok ini ya. Lalu ada kompor di sini juga ada. Wajannya tersedia juga. Di sebelahnya ini ada sink atau tempat untuk cuci piring, cuci gelasnya, lengkap ya.
Dan dapurnya juga bersih ya. Saya tunjukkan ini, bersih banget. Ini sekali lagi kalau kalian di sini mau masak-masak bareng rombongan, ini cocok pemirsa. Nah, ini salah satu kelebihan kalau nginep di homestay ya, karena kalian bisa masak sendiri. Buat kalian yang mungkin nggak pengen jajan di luar, pengen berhemat, atau mau masak sesuai dengan keinginan kalian, itu bisa masak di homestaynya. Oke. Nah, di sini juga ada kulkas ya. Jadi kulkasnya di sini ada disediakan. Nah, ini juga cocok untuk kalian yang mau nginep berhari-hari di Jogja. Saya rasa kalau rombongan nginep berhari-hari di Jogja ini jadi lebih murah. Nah, untuk kamar mandinya ada berapa di sini, Mas Bimo? Kamar mandinya total ada 2, Pak. Tadi yang di dapur 1, yang di sebelah dapur juga ada 1 lagi. Oke, sudah ada air panasnya belum? Sudah. Oh, sudah ada air panas, pemirsa. Oke, kita lihat ya kamar mandinya. Nah, ini untuk kamar mandinya. Oke, pemirsa, ini kamar mandinya. Ini klosetnya kloset duduk. Kemudian dikasih hiasan-hiasan kayak gini ya, biar nyaman kalau kalian mau berada di kamar mandi. Dan di sini sudah ada air panasnya. Nah, ini kamar mandi yang satunya, kondisinya juga bersih. Sudah ada air panasnya juga. Klosetnya kloset duduk, pemirsa. Nah, pemirsa, sekarang saya ajak kalian untuk melihat spot terbaik ini kalau menurut saya, pemirsa. Ayo pemirsa, ikuti saya. Oke, nah ini adalah bagian belakang dari penginapannya, pemirsa. Ini langsung menuju ke Kali Code. Dan saya tunjukkan itu di sana ada jembatan Sayidannya. Nah, itu jembatannya dari sini kelihatan, pemirsa. 200 meter saja ya, kelihatan sekali. Ini adalah Kali Code. Dan kalian bisa lihat di sini kalinya ini sekarang menjadi lumayan bersih ya dibanding zaman saya dulu. Kalinya ini sekarang lebih bersih. Nah, kalau nginep di sini kalian bisa melihat ada perkampungan-perkampungan di belakang dari homestay ini yang mengarah ke Kali Code. Nah, Sayidan itu ya memang seperti ini, pemirsa. Ada perkampungan-perkampungan di pinggir Kali Code. Dan ini yang tergambarkan di lagunya Segidok itu ya. Oke. Nah, saya tunjukkan di bagian sana itu ada daerah Malioboro ya. Jadi di situ sudah daerah Malioboro. Jadi kalau nginep di sini, ini kalian bisa merasakan suasana sore sambil melihat matahari terbenam di daerah Kali Code. Keren ini, pemirsa. Nah, sekali lagi pemirsa, ini kita tanya ke Mas Bimo, kalau nginep di sini, ini biayanya tadi berapa? Mungkin bisa disebutkan. Kalau total biayanya itu 1.050.000 untuk kapasitas 12 orang. Oke, satu rumah itu 1.050.000. 50.000. Ya. Satu rumahnya 1.050.000, pemirsa. Tapi ingat ini bisa diisi 12 orang ya? Ya. Oke. Nanti kalau misalkan mau lebih juga boleh, maksimal 20, nanti ada extra charge-nya. Oke. Berapa Mas extra charge-nya? Extra charge-nya nanti kalau sama single bed 1 itu total per orangnya 75.000. Oke, terjangkau ya. Apalagi ini daerah Malioboro. Nggak ada sekilo, pemirsa, dari sini kalau ke Malioboro. Jalan kaki saja bisa ya? Bisa, jalan kaki bisa. Oke, karena memang kalau ke Malioboro, kalau bawa kendaraan mungkin parkirnya susah nyarinya, macetnya. Nah, jalan kaki saja bisa dari sini ya? Ya, benar, Pak. Mas, yang sering nginep di sini siapa sih, Mas? Biasanya rombongan-rombongan keluarga. Jadi rata-rata yang cari ke kami, customer service kami itu bilang mau cari homestay dekat Malioboro. Nah, salah satunya yang paling best sellernya itu di WeHo Sayidan ini, Pak. Untuk pemesanan, ini kemana ini Mas pesannya? Pemesanannya ada 2 cara, Pak. Nanti bisa lewat customer service kami atau bisa lewat website homestayjogja.co.id. Ditambah ada diskon juga, Pak, nanti. Oh, ada diskon untuk viewers atau mungkin subscribernya Pak Dokter. Oke, mantap ini. Makasih loh ya ini ya. Bener-bener ini dikasih diskon loh para pemirsa. Caranya gimana, Mas? Nanti kalau mau nginep di WeHo Homestay, nanti buka website homestayjogja.co.id, pilih tanggal, pesan, nanti ada kolom masukkan kode promo. Nah, masukkan kode promonya nanti ditulis Pak Dokter. Nanti udah pasti diklik klaim, nanti sudah pasti kepotong harganya. Oke, jadi ada diskon khusus untuk para pemirsa Pak Dokter. Ya. Ini di seluruh homestay WeHo ya? Ya, nggak cuma di sini aja, tapi semua yang ada di katalog nanti juga bisa dipakai. Oke, mantap. Terima kasih ya ini Mas Bimo dan WeHo-nya. Dan saya tuh udah nggak sabar, ini ada banyak homestay yang bisa kita explore ya. Oke, nanti setelah ini kita kemana ini, Mas? Tunggu aja, pokoknya stay tune terus di YouTube-nya Pak Dokter. Oke, terima kasih Mas Bimo ya.